Aisyah Nurbaiti, mahasiswi S1 Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai aspek psikologis dalam perilaku. Sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih psikologi itu. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di saat manusia itu berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan psikologis merupakan mental atau emosi dari sebuah fisik. Contohnya, kita merasakan sakit setelah secara fisik kita mengalami penyakit. Sakit di sini merupakan aspek psikologis, sedangkan penyakit merupakan aspek fisiologis atau aspek fisik. Misalnya saat kulit kita digigit oleh serangga, maka kita akan mengalami yang namanya luka. Nah, luka yang kita alami pada kulit kita ini merupakan aspek fisik atau aspek fisiologis. Nah, sedangkan rasa sakit yang diakibatkan dari luka tersebut, rasa sakit ini merupakan aspek psikologis. Kemudian ada proses mental dalam psikologi. Proses mental atau fungsi mental adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk semua hal yang dapat dilakukan individu dengan pikiran mereka. Yang termasuk dalam proses mental antara lain persepsi, emosi, kemauan, memori, serta pemikiran seperti ide, imajinasi, kepercayaan, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih psikologi perilaku digunakan? Psikologi perilaku atau behaviorisme adalah teori yang menyatakan bahwa lingkungan dapat membentuk sebuah perilaku manusia. Teori ini masih digunakan oleh para profesional kesehatan mental, karena konsep dan teorinya tetap relevan dalam bidang-bidang seperti psikoterapi dan pendidikan. Kemudian, bagaimana emosi dapat mempengaruhi perilaku? Perilaku berbeda dari emosi, tetapi perilaku sangat kuat dipengaruhi oleh emosi. Salah satu cara perilaku dipengaruhi oleh emosi adalah melalui motivasi yang mendorong perilaku seseorang. Emosi juga dapat mempengaruhi perilaku kita secara langsung, misalnya perilaku yang difokuskan untuk menyakiti orang lain. Selanjutnya, bagaimana emosi kita rasakan? Emosi merupakan perasaan seperti sedih, marah yang dimiliki orang dalam menanggapi berbagai situasi. Terkadang orang merasakan lebih dari satu emosi dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, seorang ibu yang merasa senang karena anaknya aktif bermain, tetapi ibu tersebut juga khawatir jika anaknya jatuh sakit atau terluka saat sedang asik bermain. Perlu diketahui bahwa emosi berbeda dengan perasaan. Perbedaan mendasar antara perasaan dan emosi adalah bahwa perasaan dialami secara sadar, sementara emosi dimanifestasikan secara sadar atau tidak sadar. Selanjutnya ada perilaku manusia. Perilaku manusia merupakan respon individu atau kelompok manusia terhadap rangsangan internal atau eksternal. Hal ini mengacu pada berbagai tindakan fisik dan emosi yang dapat diamati terkait dengan individu serta ras manusia. Lalu ada yang namanya strategi antecedent. Apa itu strategi antecedent? Strategi antecedent adalah strategi preventif yang dapat diterapkan di sekolah, di rumah, atau di pusat kesehatan untuk mengurangi terjadinya perilaku yang bermasalah. Dengan cara mengubah atau mengendalikan lingkungan atau konsekuensi. Dengan begini Anda dapat mempengaruhi perilaku. Apa saja sih komponen perilaku? Komponen perilaku diantaranya ada biologi, lingkungan, kognisi, dan emosi. Masing-masing komponen ini berkontribusi pada produksi perilaku dengan caranya sendiri yang unik dan masing-masing dapat berinteraksi dengan satu atau lebih yang lain untuk menghasilkan perilaku.
Perilaku atau behaviorisme adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengondisian. Sedangkan pengondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Ahli perilaku percaya bahwa respon kita terhadap rangsangan lingkungan dapat membentuk tindakan kita, termasuk perilaku kesehatan. Kemudian ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku, diantaranya karakteristik biografis dan demografis, kemampuan intelektual dan fisik, konsep diri dan harga diri, serta kepribadian. Ada pula 3 aspek utama perilaku manusia, yaitu orang, lingkungan, dan waktu. Psikologi mempelajari fenomena seperti persepsi, kognisi, emosi, kepribadian, perilaku, dan hubungan interpersonal. Psikologi juga berusaha memahami peran perilaku manusia dalam dinamika sosial sambil memasukkan proses fisiologi dan neurologis ke dalam konsep fungsi mentalnya. Ada 4 jenis perilaku dalam komunikasi, yaitu komunikasi agresif, komunikasi asertif, komunikasi pasif, dan komunikasi pasif-agresif. Komunikasi agresif adalah gaya komunikasi saat individu mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka dengan cara menyakiti atau melanggar hak-hak orang lain. Komunikasi asertif merupakan komunikasi yang dilakukan individu secara terang-terangan menyatakan pendapat mereka dan perasaan mereka untuk memenuhi hak-hak mereka tanpa melanggar hak-hak orang lain. Lalu komunikasi pasif, yaitu komunikasi yang lebih banyak mendengarkan orang lain. Kemudian ada komunikasi pasif-agresif, yaitu komunikasi yang menggabungkan komunikasi pasif dan agresif. Jadi pada komunikasi ini sang komunikan terlihat pasif, namun ia bertindak secara agresif. 5 aspek utama kesehatan pribadi diantaranya ada fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Ada 2 jenis perilaku yang perlu kita ketahui, yaitu perilaku investasi efisien dan perilaku kebiasaan. Perilaku investasi efisien merupakan perilaku yang dilakukan secara to the point atau one shot action. Sedangkan perilaku kebiasaan atau pembatasan merupakan jenis perilaku yang biasanya memerlukan keputusan yang tidak disadari atau rutinitas. Ada 4 fungsi perilaku, yaitu stimulus sensorik, melarikan diri, akses ke perhatian, serta akses ke fisik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi kali ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan atau kekurangan, dan saya mengharapkan masukannya agar untuk kedepannya saya dapat menjelaskan materi lebih baik lagi. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.